Apakah yang dimaksud dengan nutrigenetik ini, Dokter Giga? Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan nutrigenetik itu adalah bagaimana gen kita itu mempengaruhi makanan. Jadi bagaimana gen yang kita miliki itu kemudian mempengaruhi apa yang kita makan atau cara makan kita, gitu. Yang terkait dengan makanan. Gitu. Baik Dok, kembali ke pertanyaan lagi, apa perbedaannya dari nutrigenetik dan nutrigenomik, Dok? Ya baik. Saat ini memang sedang berkembang dan mulai banyak digunakan menjadi satu pemeriksaan yang mulai dikenal oleh masyarakat ya, atau yang disebut yang terkait dengan pemeriksaan genetik, gitu ya. Jadi mungkin sebelum saya menerangkan itu nutrigenomik, nutrigenetik, mungkin kita harus mengenal terlebih dahulu gen itu apa sih, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi gen itu merupakan satu rangkaian dari DNA. Nah, DNA itu apa? DNA itu adalah materi genetik yang terdapat di dalam inti sel. Jadi kalau kita punya, setiap tubuh manusia memiliki sel, miliaran sel. Di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom. Di dalam kromosom itu ada untaian DNA. Nah, di dalam untaian DNA itulah kalau dibagi-bagi ada gen. Jadi untaian DNA itu misalkan dalam satu kromosom itu kalau diuraikan ada satu untaian DNA kurang lebih 2 meter. 2 meter yang bisa masuk di packing dengan desain yang luar biasa cipta Allah Subhanahu wa taala menjadi kecil sekali gitu ya. Nah, menjadi kromosom. Nah, kromosom itu kalau diuntai menjadi DNA yang panjang sekitar 2 meter. Nah, sekuen dari DNA itu terdiri dari gen. Nah, gen itu apa? Gen itu adalah untaian sekuen dari DNA yang fungsinya mencetak, jadi cetakan. Jadi cetakan untuk membuat protein. Gitu. Jadi kalau ibaratnya dalam keseharian kita seperti loyang gitu ya. Loyang kue itu ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak gitu ya. Nah, si gen itu adalah loyang. Kita mau buat kue bentuk apa tergantung dari gennya, tergantung dari loyangnya gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan genetik? Apa yang dimaksud dengan nutrigenetik atau nutrigenomik? Nah, ini kaitannya berarti ada gen ya, atau nutrigenetik dan nutrigenomik. Itu kaitannya dengan makanan, dengan diet sebetulnya. Kalau nutrigenetik kaitannya gen dan diet. Kalau nutrigenomik kebalikannya, diet dan gen. Oh, baik Dok. Nah, kalau nutrigenetik, diet dan gen. Artinya bagaimana gen yang kita miliki itu mempengaruhi apa yang harus kita makan. Kalau nutrigenomik adalah apa yang kita makan bisa mempengaruhi ekspresi gen. Nah, muncul lagi terminologi baru. Ekspresi gen. Apa itu ekspresi gen? Gini betul. Ya. Setiap yang punya loyang kue, seseorang atau seorang ibu punya 5 loyang kue yang bentuk trapesium, bulat, kotak, segitiga. Tapi tidak semua yang punya loyang punya kuenya. Oh. Betul kan? Betul. Nah, kue itu adalah ekspresi gen. Hasil dari cetakan yang dimiliki. Tapi tidak semua yang punya loyang kue punya kuenya. Betul kan? Betul, tergantung dari yang pertama bahannya ada enggak. Lengkap tidak bahannya. Yang kedua mau enggak buatnya gitu kan? Betul. Nah, ekspresi ini yang disebut dengan ekspresi gen. Seseorang yang memiliki bakat dari genetiknya diabetes tidak harus selalu terekspresi bahwa dia akan diabetes gitu. Tidak harus. Tidak harus. Tergantung dari yang tengahnya tadi, bahannya ada tidak. Kemudian yang buat kuenya mau buat atau tidak. Sama, orang punya genetik yang bakat ya untuk bisa diabetes, tergantung apakah dia
faktor lingkungan mendukung nggak, Iya. makanannya cocok nggak, olahraga dilakukan nggak. Kalau dia bisa menjaga makanannya, kemudian olahraganya bagus, maka dia tidak akan diabetes. Oh. Jadi tidak Jadi semua yang memiliki gen itu Gen. diekspresikan. Gitu. baik. Itu yang disebut Iya. dengan ekspresi gen. Ekspresi. Gitu. Baik. Nah, kemudian apa sih manfaatnya, Dok, dalam strategi pencegahan penyakit, Dok? Oke, ya jadi gini, kan sebenarnya yang jadi masalah itu begini sekarang. Nah, sebenarnya gini, sebelumnya secara konvensional ya, yang klasik ya, sekarang itu pola makan gitu ya, itu ditentukan hasil penelitian epidemiologi, gitu kan? Contoh misalkan bahwa secara epidemiologi kalau konsumsi garam berlebihan itu akan meningkatkan risiko hipertensi, Iya, betul, Dok. gitu kan? Iya. Maka kemudianlah muncul rekomendasi dari para ahli bahwa kalau seseorang ingin hipertensinya tidak terjadi, ya aman dari hipertensi, maka asupan garam tidak boleh lebih dari 2 gram misalkan sehari, itu misalkan. Nah, kalau dengan yang sekarang, dengan adanya nutrigenetik dan nutrigenomik, kita bisa lihat secara spesifik karena ternyata tidak semua orang punya hal yang sama. Iya, betul. Jadi berbagai rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi internasional ya untuk mencegah penyakit tertentu tidak berlaku untuk semua orang. Tergantung dari keadaan gennya. Apakah dia itu memiliki gen yang mendukung atau menghambat. Contoh misalkan gini ya. Contoh, penelitian secara umum epidemiologi menunjukkan bahwa minum kopi itu bisa meningkatkan risiko hipertensi. Gitu ya. Nah, kopi ini di dalam kopi itu mengandung berbagai zat, lebih dari 20 zat ya, phytochemical, di antaranya ada kafein. Nah, kafein ini dia harus di metabolisme gitu ya. Di metabolisme dalam tubuh. Makin cepat di metabolisme, makin lembut atau makin rendah dampaknya untuk merangsang terjadinya hipertensi. Ada orang-orang yang metabolisme kafeinnya lambat. Jadi berbeda tiap orang ya, Dok? Berbeda tiap orang. Oke. Ada orang yang metabolisme kafeinnya lambat sehingga dia minum kopi segelas aja tensi naik. Oh, iya. Tapi ada yang metabolisme cepat. Kalau belum 5 gelas nggak naik tensinya. Gitu. Iya, Dok. Ya. Ya. Nah, ini ternyata terkait karena ternyata untuk metabolisme dari kafein ini dia memerlukan enzim CYP1A2. Nah, si enzim ini ternyata diekspresikan berbeda. Gen tiap orang dari pembentuk enzim ini beda. Ada orang-orang yang memang dia lebih tahan dengan kopi karena enzimnya bekerja optimal. Jadi kalau belum 5 gelas dia nggak akan hipertensi, nggak ada pengaruh, gitu ya. Nah, tapi ada yang si enzim ini produksinya sedikit karena memang gen bawaannya demikian. Baru juga segelas udah tensinya naik, baru juga segelas perih lambungnya, baru juga segelas kemudian nggak bisa tidur, gitu. Karena dia di metabolisme secara lambat. Nah, inilah yang dipelajari dalam nutrigenetik. Tadi kan berarti dia punya gen apa, bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi makanan. Oke. Nah, jadi bagaimana peran nutrigenetik ini dalam membantu pasien mencegah dan mengobati obesitas nih, Dok? Kita masuk ke obesitas. Oh, oke. Langsung ke obesitas ya. Baik. Nah, ternyata gen-gen yang terkait obesitas itu sangat banyak. Sangat banyak, ya. Ada yang terkait dengan reserve, ada yang terkait dengan keseimbangan energi. Ada yang terkait dengan bagaimana tubuh suka atau tidak membentuk lemak tubuh. Ada yang terkait dengan tubuh bagaimana suka atau tidak membentuk ATP. Ada yang terkait dengan bagaimana tubuh membentuk kolesterol. Banyak sekali gen yang terkait dengan obesitas ini. Nah,
Pengetahuan tentang nutrigenomik dan nutrigenetik ini bisa melakukan satu profiling setiap orang secara detail tentang apa saja yang harus dilakukan agar dia tidak obesitas. Oh, bisa ya? Bisa Ya. dengan lebih spesifik lagi. Kan pernah dengar mungkin dia atau pasien juga bilang, saya misalkan, dok, saya tingginya sama dia sama, si A dan si B ini tingginya sama. Kita bareng terus makannya, nggak akan jauh beda teman kos sama. Tapi dia makan banyak, saya makan banyak. Saya jadi gemuk, dia mah enggak. Iya. Gitu kan? Iya, Nah ini karena terkait dengan gennya. Ada orang yang memang bawaannya, karena gen bawaannya, dia lebih hemat tubuhnya. Sehingga makan sedikit pun dia bakar semua jadi ATP sebagian besar. Iya. Tapi ada yang membuat bawaannya makan sedikit aja jadi lemak. Bukan jadi daging ya, jadi lemak. Oh, iya. Ada yang lebih parah lagi akhirnya, dok saya mah menghirup udara aja jadi daging. Nah gitu. itu betul dok. Nah sehingga kemudian pengetahuan atau pemeriksaan nutrigenetik ini itu akan membuat kita memiliki profil ya seseorang, termasuk tentang bagaimana agar kita bisa mencegah obesitas lebih spesifik dan lebih personal. Boleh Prof mungkin jelaskan pada viewer yang mungkin baru pertama kali mendengar atau pernah mendengar tetapi belum jelas tentang teranostik itu, apa sih yang dimaksud dengan teranostik? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ulan dan Ikra Medical Podcast yang sudah ngajak saya nimbrung ya. Enggak usah serius kan ya. Jadi kalau pertanyaan apa itu teranostik, jadi sebetulnya teranostik itu gabungan ya antara terapi dan diagnostik. Jadi di dalam kedokteran itu kan ada diagnostik dan ada terapi. Nah, gitu. Dulu sering pemeriksaan dan terapi itu jalan masing-masing, seperti itulah katakanlah ya mudahnya. Jadi misalnya apa yang kita lakukan dengan diagnostik, nah baru kita lakukan terapi. Nah kalau teranostik itu gabungannya jadinya, jadi terapi dan diagnostik digabungkan, mestinya sih bagusnya itu diagnostik terapi gitu ya. Cuma kalau diagnostik dulu terapi nggak enak didengar. Dulu bahkan awalnya namanya itu teragnostik gitu, ada G-nya gitu. Itu juga nggak enak di kuping. Jadi orang enaknya teranostik. Nah sebetulnya apa itu teranostik? Teranostik itu adalah suatu katakanlah metode ya. Metode dalam pengobatan, satu paradigma dalam pengobatan bahwa kita melakukan diagnostik, kemudian setelah yakin bahwa itu penyakitnya tertentu gitu, baru diterapi sesuai dengan ini. Jadi sebetulnya kaitannya teranostik ini dengan yang kita kenal sekarang ini adalah personalized medicine atau targeted therapy gitu. Kalau zaman dulu, kalau boleh saya cerita sedikit ya, zaman dulu kedokteran itu kita kenal sebagai trial and error medicine. Trial and error medicine itu misalnya orang panas badan gitu ya. Iya. Cuma diobservasi aja. Oh ini panas badan, kasih obat. Kalau nggak sembuh, observasi lagi. Kasih lagi obat yang lain. Nggak sembuh gitu aja terus. Makanya disebut trial and error. Nah, kemudian dari trial and error ini orang berpikir ya harus dilakukan sesuatu gitu supaya tidak ada error-errornya gitu atau minimal errornya. Maka di antara observasi dengan terapi itu diselipkan tes atau pemeriksaan. Nah, sekarang makin berkembang ke sini kan pemeriksaan mulai pemeriksaan yang sangat sederhana misalnya cuma dengan pemeriksaan tensi meter atau misal pemeriksaan laboratorium. Sampai sekarang yang kita kenal yang paling canggih saat ini untuk diagnostik adalah PET. Jadi positron emission tomography. Itu ke situ ininya. Nah, setelah ada tes ini, kemudian contoh konkret yang paling ini kan ya mudah-mudahan para viewer masih agak mengerti gitu ya. Kalau misalnya orang katakanlah sakit tifus ya. Jadi panas badan sebenarnya. Diperiksa, dites. Ternyata hasilnya positif tifus.
Nah, obatnya yang kita kenal sebagai drug of choice atau obat terpilihnya itu adalah antibiotik yang kita kenal sebagai chloraphenicol. Tapi ternyata pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan tifus, positif tifus, tapi dikasih obat chloraphenicol yang harusnya sembuh, ternyata ada yang nggak sembuh. Yang kita kenal dengan resisten. Atau bahkan timbul efek samping dari obatnya. Nah, oleh karena itu maka kemudian paradigmanya berubah lagi. Yang tadinya trial and error ya, kemudian berubah menjadi one fit for all gitu. Jadi satu obat untuk semua. Dalam arti kata tadi misalnya semua orang yang tifoid kasih obatnya itu. Tapi ternyata tidak gitu. Nah, kemudian akhirnya berpikir kalau begitu walaupun dia penyakit tifoid, dia harus perlakukan sebagai orang itu sendiri atau personalized. Maka kita kenal sebagai personalized medicine. Nah, personalized medicine ini targeted terapi akhirnya ke sana. Nah, disitulah yang namanya theranostic berperan. Oke. Ya, gitu. Itu ininya yang namanya theranostic ya, gitu. Luar biasa. Jadi kemajuan ilmu kedokteran, ya, perubahan dunia kedokteran itu dari zaman dulu yang trial and error, kemudian sampai sekarang menunjukkan kemajuannya lewat yang disebut dengan personalized medicine, itu terkait sekali dengan theranostic tadi ya Prof ya, di mana terapi dan diagnostik itu bisa dilakukan bersamaan ya Prof ya, dan sangat personalized gitu ya Prof ya, tidak trial and error, tidak satu untuk semua gitu Prof ya. Baik, luar biasa. Prof, kapan sih theranostik di dunia kedokteran ini dimulai? Theranostik istilahnya ya, istilah theranostik mungkin ya kurang lebih 15 tahun belakang baru mulai muncul istilah theranostik. Istilahnya. Padahal sebetulnya kalau di kedokteran nuklir, theranostik itu sudah berjalan sejak dimulainya teknologi nuklir ya untuk pengobatan. Itu tahun 40-an. Baik. Ya. Tahun 1940 ya. Iya, tahun 1940 itu Hershey gitu yang dia memberikan pengobatan hipertiroid menggunakan yodium 131. Nah, itu sebetulnya konsep yang awal dari theranostik. Cuma waktu itu nggak dikenal. Karena di dalam pengobatan hipertiroid contohnya ya, paratiroid. Kalau kita lihat ada pasien tadi dengan keluhannya ya seperti orang yang kelebihan hormon tiroid ya, ada debar-debar, ada kemudian ada tremor gitu, berat badan turun terus walaupun makannya banyak. Dan diperiksa kadar hormonnya, ternyata kadar hormonnya meningkat, tinggi. Nah, kemudian kalau kita sampai batas itu saja, maka kita sampai di ke hipertiroid saja. Tapi sebetulnya itu bisa aja kalau dilihat dengan teknik kedokteran nuklir, itu kita bisa lihat apakah dia itu menangkap yodium, ya, atau dia tidak menangkap yodium. Gejala klinisnya sama, kadar hormonnya sama. Tapi sebetulnya dia itu begitu kita cek yang kita kenal dengan yodium uptake, ternyata yang satu bisa ngambil yodiumnya, yang satu enggak. Nah, kalau yang kemudian menangkap yodium, maka kita bisa berikan obat yodium. Tapi kalau tidak, enggak boleh. Nah, itulah yang disebut tadi, bahwa itu sudah personalized. Dan istilahnya lagi, makanya kita kenal dengan see and treat. Nah, jadi kalau misalnya ini pasien hipertiroid, diperiksa dengan kedokteran nuklir menggunakan kita kenal dengan CD cleanser tiroid. Kalau dia terlihat, maka kita bisa obati dengan yodium. Dia nangkap yodium berarti dia kasih yodium obatnya. Tapi kalau diperiksa dengan CD cleanser tiroid ternyata tidak menangkap radioaktif, tidak menangkap yodium, berarti tidak bisa diberikan. Jadi see and treat. Jadi treat what you see. Gitu ya, jadi boleh obati dengan itu. Nah, yodium pertama untuk itu diagnostiknya, yodium berikutnya adalah terapinya. Itulah
konsep yang paling mudah untuk di ini apa namanya dimengerti barangkali. Untuk menjelaskan teranostik ya Prof ya. Ya. Jadi sesuai yang Prof jelaskan tadi. Jadi salah satu modalitas terapi dan diagnostik dalam teranostik di kedokteran nuklir adalah pengobatan pasien hipertiroid ya Prof, di mana kita melakukan pemeriksaan yang personalized sekaligus pengobatan dengan yodium radioaktif. Dokter Vike atau Dokter Tulus ini ya, kan kalau kita bicara soal farmako gitu ya, ada farmako, ada farmasi gitu ya, ada tempat bukan beli obat ya, beli obat dan ngasih resep dan itu kira-kira apa bedanya ya? Farmasi dengan farmako. Iya, jadi sebenarnya keduanya mirip-mirip ya, identik sama obat gitu ya. Bedanya memang kalau farmakologi klinik basicnya dari dokter dulu kuliah sebagai dokter umum, dilanjut spesialis sebagai farmakologi klinik. Saat ini itu pendidikannya ada di UI Dok, baru di sana. Ya. Nah kalau farmasi itu memang banyaknya penyediaan, dispensing, penyiapan, distribusi obat seperti itu. Jadi farmasi itu lebih ke apotek ya dalam tanda petik. Kalau farmakologi itu ke pasiennya, ke orang yang memerlukannya. Baik, kalau begitu, nah kalau kita lihat-lihat nih ada istilah-istilah. Sebab kalau melihat ini ya, Dokter Vike koordinator lab farmakokinetik. Sedangkan judul kita farmakogenomik. Jadi kumaha ini teh, ada farmakologi, ada farmakogenomik, ada farmakokinetik. Bedanya teh apa, Dokter Vike? Iya, gini Dok. Jadi farmakologi itu rumpun ilmu yang paling atasnya. Nah, di farmakologi itu ada farmakokinetik, farmakodinamik, farmakogenetik. Nah, mungkin bedanya sedikit ya Dok. Kalau farmakokinetik kan memang secara ilmu kita mempelajari bagaimana respon tubuh kita terhadap obat. Nah, jadi apakah nanti obatnya bisa diterima atau kemudian ditolak atau jadi alergi atau jadi apa gitu ya? Sampai dia menghasilkan suatu respon atau yang kita belajar di farmakodinamik. Nah, di antara farmakokinetik dan farmakodinamik ini kita ada pelajaran lagi yaitu farmakogenetik, di mana farmakokinetik dan farmakodinamik ini bisa dipengaruhi oleh genetik di dalam tubuh pasien atau jadi setiap orang akan memberikan respon yang belum tentu sama gitu ya. Betul. Ya, nah sekarang genomik tuh genetik tadi. Jadi farmakogenomik, genetik ini ada CYP chip 450 gitu. Itu teh apa? Ya. Chip Dokter Tulus chip 450 teh apa? Iya Dok. Mana kagok 450 500 ya padahal mah ya atau 1000 gitu ya. Iya Dok. Gimana? Jadi itu adalah enzim pemetabolisme. Memang ada di hepar. Karena kan tadi yang Dokter Vike sampaikan proses farmakokinetik itu sebetulnya nasib obat di dalam tubuh, mulai proses absorpsi, distribusi, metabolisme sampai ke ekskresi. Nah, metabolisme pasti akar utamanya ada di hepar, itu di hati ya Dok ya, jaringannya. Nah, di situ ada banyak enzim yang akan memetabolisme, disebutnya sitokrom CYP disebutnya. CYP itu singkatan dari sitokrom. Iya, begitu panjangnya. Iya. Sitokrom 450 dia ada di hati. Kemudian dia yang mengolah obat-obat yang masuk sehingga bisa beraktif, bisa bermanfaat gitu ya. Bisa bermanfaat atau begitu. 450. Berarti CYP itu enzim ini banyak sekali atuh. Banyak Dok, jadi kan nanti tergantung sama obatnya. Karena kan spesifik sekali ya Dok ya. Makanya rangkaiannya banyak. Ada disebut CYP 4P50 yang 2D6, 2C19. Nanti itu yang mengkode gitu atau yang menangkap reseptor-reseptor obat itu. Dia seperti misalnya obat-obat antikoagulan nanti ditangkap supaya ada efek
dan sampai ke selnya itu kan biar berefek kan nyampe ke sel dulu, nanti akan responnya seperti apa, nah ditangkap oleh si enzim ini gitu. Diolah dulu dok. Diolah dulu Iya. oleh enzim. Jadi kalau obat masuk, jadi minum obat gitu Iya, ya. dok. Kemudian obat ini sampai ke hepat, ke liver, Betul, ke hati ya. Iya dok. Dari mata turun ke hati. Dari Kalau mata cinta turun mah, ke hati. kalau obat mah dari mulut turun ke hati gitu Iya, ya. dok. Dari hati, nanti di situ ada enzim ini, dia mengolah, Iya. kemudian hasil olahannya teh dikirim ke tempat-tempat yang memang harus Betul, dok. berfungsinya. Betul. Kalau obat jantung ke jantung, Betul, dok. obat perut ke perut, obat Iya. stroke ke otak gitu Iya, ya. dok. Obat ini ke tempatnya, sehingga setelah diolah ini oleh enzim tadi, dia akan dimanfaatkan sesuai dengan tempatnya targetnya. dan sesuai dengan fungsinya dari obat tadi ya. Betul, dok. Nah gitu. Nah kalau tadi kan ada, tadi Dokter Vike mengatakan ada farmakokinetik, nasib obat di dalam tubuh. Kemudian bagaimana tubuh merespon terhadap obat tadi. Kan dia sudah dipecah oleh enzim ini ya. Iya. Kemudian dia diterima, tadi ada apa, reseptor penerimanya gitu ya. Iya. Jadi ada tempatnya, ada khususnya. Nah kemudian seterusnya obat ini nasibnya teh bagaimana? Gimana nutupnya? Gimana? Iya. Kumaha Berarti nasib? kalau kita cerita nasib obat Iya, ya, akhirnya gitu Ya, misalnya kalau demam deh ya, Iya. demam teh kan yang beken teh paracetamol gitu ya. Ya. Nah, paracetamol teh dimakan, kemudian nanti supaya demamnya turun. Nasib obatnya teh kemana gitu? Dia terus saja di dalam tubuh atau kemana dia teh? Iya. Campur-campur ya. Campur-campur. Nama bahasanya Ya, karena ini nggak di Jalan Cicalengka gitu ya. Dan satu dari ujung Berung, satu dari Soreang. Ujung Ya. ke ujung. Dari ujung ke ujung Pendak di tengahnya, Dok. Oke, mangga kumaha. Iya, jadi kalau farmakokinetik tadi dok, jadi obat dari mulai absorpsi kan kita kenal ADME ya dok ya, ada absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. ADME. Oh, Bukan aderai. bukan. Oh, bukan. ADME. Ya, jadi setelah absorpsi, misalkan dimasuk ke saluran pencernaan, kemudian dari situ masuk dulu ke distribusi, masuk ke sampai ke hepa, dan di hepa ini tadi ada enzim-enzim yang memetabolisme. Iya. Nah, metabolisme itu juga banyak macamnya. Ada yang menyebabkan obat prodrug atau obat yang belum aktif menjadi aktif, turunan metabolit menjadi aktif, atau metabolit yang aktif jadi tidak aktif. Dan yang tidak aktif ini biasanya nanti diekskresikan dok, untuk dieliminasi lewat ginjal dan lain-lain. Jadi tadi obat yang misalkan oral paracetamol udah diabsorpsi, udah dalam jangka waktu tertentu, duration of actionnya kerja, dia akan kembali lagi ke pembuluh darah dan diekskresikan dok. Dibuang ya. Apa sih AI dalam konteks kedokteran ini dan bagaimana perkembangannya saat ini, Dok? Iya. Jadi sebetulnya barangkali ini ada dua tema yang kemudian kita sinergikan menjadi satu ya. Yang pertama kan AI-nya sendiri itu apa? Lalu bagaimana AI tersebut dimanfaatkan? Betul. Kan di dunia kesehatan dan wabil khusus mungkin nanti di kedokteran. Jadi AI ini sudah cukup lama sebenarnya. Jadi semenjak bahkan di penghujung Perang Dunia Kedua pun ada sekelompok ahli di pihak sekutu pada saat itu, salah satunya adalah Alan Turing, berusaha memecahkan kode-kode enigma yang dimiliki oleh militer Jerman karena sandi itu amat rumit dengan penggunaan rumus matematika berlapis, maka proses kriptografinya itu enkripsi dan penguraian sandi tersebut memerlukan komputasi begitu. Nah, waktu itu Turing dengan timnya menemukan beberapa cara dengan menggunakan semacam kalkulator raksasa lah, kira-kira seperti itu. Waktu itu algoritmanya sudah ada, dibuat oleh salah satunya ada Lady Ada, seorang ahwat juga nih, seorang putri. Jadi memang wanita itu jago ternyata dalam hal matematika. Betul. Ya, anaknya Lord Byron waktu itu namanya Ada Byron.
dia membuat suatu algoritma untuk memecahkan masalah-masalah matematika yang relatif sulit. Nah, pada saat itulah kita mulai mengenal algoritma di dalam pemecahan sandi. Nah, tahun 50-an berkembang, ada namanya otomata, ada yang namanya mesin yang bisa berpikir begitu. Nah, ada suatu konferensi namanya Dartmouth. Salah satu penggagasnya adalah John McCarthy. Dia bilang ini arahnya kayaknya ke kecerdasan buatan nih, gitu. Akan ada mesin yang kurang lebih cara berpikirnya mirip otak manusia, gitu. Meskipun ternyata belakangan hari kita sama-sama tahu bahwa ternyata cara kerja mesin itu tidak sepenuhnya meniru neuron, gitu ya. Neuron kan kita juga yang belajar kesehatan tentu tahu ajaib lah, gitu. Betul. Bagaimana memori bisa tersimpan berpuluh-puluh tahun, begitu ya. Bagaimana neuron. Nah, dari tahun 56 itulah kemudian istilah AI disepakati. Nah, yang menyepakati itu John McCarthy dan juga beberapa akademisi dari MIT seperti Marvin Minsky. Hari itu sudah mulai dikenal, jadi artinya kurang lebih berapa ya, 75 tahun lalu lah ya. Sebenarnya ya Dok, sudah ya, sepuh ternyata AI. Tapi ada masa orang kemudian tidak tertarik untuk mengembangkan AI karena pada saat itu kegunaannya belum ketahuan. Bahkan sebetulnya di era-era awal itu sudah ada AI yang dedicated untuk kesehatan. Namanya lucu kalau di Indonesia tuh singkatannya micin. Oh, ya mycin gitu ya, MY gitu. Tapi micin, kita bisa baca micin. Jadi micin itu sebuah expert system yang kemudian bisa mengolah data dari pasien, termasuk menegakkan pada saat itu sampai differential diagnosis dan bahkan regimen terapi apa yang bisa digunakan. Misalkan ada beberapa pilihan antibiotik, kemudian hasil labnya juga bisa dibaca. Terus kemudian keluar yang namanya clinical support system. Jadi tahun 70-an, 60-70-an tuh sudah ada AI yang mulai bisa mensubstitusi sebagian kerja dokter gitu. Menarik, jadi ya. Sudah bisa membantu diagnosis, sudah bisa membantu turut menentukan pilihan terapi yang terbaik gitu ya, dengan mengukur mungkin optimasi dari masing-masing pilihan terapi tersebut. Tapi nggak berkembang karena tidak berkembang. Mengapa? Karena pada saat itu data kesehatan itu belum terdigitalisasi. Betul, masih terus kertas ya, dan komputernya itu zaman dulu komputernya segede rumah. segede gaban. Jadi gimana nih caranya kalau kita mau menggunakan AI untuk dunia medis pada saat itu kayaknya di luar nurul lah kalau kata Gen Alpha, Gen Z. Jadi nggak masuk akal, terlalu mahal, tidak efisien gitu. Dan sebagian fungsi yang bisa dikerjakan pun masih bisa dikerjakan oleh manusia. Nah, mulai nih ternyata perkembangan teknologi komputasi itu makin berkembang sangat pesat, prosesornya makin kecil, ada teori Shannon, ada kemudian Moore's Law yang mengatakan bahwa tingkatan eksponensial kemajuan di teknologi digital itu diawali dengan materialnya yang makin compact, makin kecil gitu, IC, prosesor dan seterusnya, transistornya makin mikro gitu, sehingga akhirnya tingkat komputasi yang biasanya dikerjakan di satu komputer segede rumah bisa berada di dalam genggaman tangan, alias HP kita. Iya, betul. HP, tablet dan seterusnya. Nah, pada saat itu kemampuan komputasi yang semakin canggih disertai dengan algoritma untuk menyelesaikan berbagai solusi berbasis matematika yang semakin kompleks. Nah, apa dan bagaimana tes DNA itu, Dok? Kemarin kan sempat rame tuh ya, Dok ya, salah satu kasus yang berkaitan dengan tes DNA. Nah, bolehkah dokter nih bisa memperkenalkan diri juga dan latar belakang keilmuannya serta pengalaman dokter di bidang biologi molekuler dan diagnostik? Silakan, Dok. Terima kasih Dokter Anita. Juga selamat siang buat sahabat Ikra Medical. Senang sekali ya podcast ya. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut sharing ya sedikit tentang kali ini di episode ini tentang tes DNA yang saat ini sudah mulai populer. Bidang keilmuan saya sebenarnya bukan dokter kesehatan tetapi lebih ke bioteknologi ya. Dengan latar belakang biologi, kemudian nanti biologi itu kan bisa ke kesehatan, bisa ke industri. Nah, kali ini lebih mengarah ke mungkin kesehatan ya, kelihatannya begitu. Nah, tentang tes DNA ini. Iya, betul. Iya. Nah,
Kenapa sih dok sekarang itu tes DNA menjadi teknologi yang semakin penting di dunia kesehatan dan industri diagnostik saat ini? Ya, Dul dan Ikra, juga sahabat Ikra, saat ini tes DNA termasuk kategori yang paling paling objektif ya, paling objektif. Karena dia tidak tergantung faktor-faktor lain, diagnostik lain. Sebagai contoh ya, diagnostik lain tuh banyak yang tergantung pandangan mata, kemudian warna, rasa, dan hal-hal lain yang menyangkut fisik dan kimia. Nah sebaliknya kalau DNA itu boleh dibilang tidak tergantung manapun. Jadi dia sangat objektif. Jadi tes DNA itu asalkan sampelnya itu betul-betul original sampelnya, dia tidak bisa dibohongi. Sampai ada tesnya ya kalau di luar negeri itu sampai di pengadilan, terus apakah ini adalah ayah sesungguhnya atau tidak, ada program itu ya dok? Betul. Kira-kira begitu. Kenapa memang sekarang merupakan tes yang paling objektif untuk membuktikan sesuatu atau menganalisis sesuatu yang sebelumnya nggak kelihatan mata, tapi perlu melihat perbedaannya. Ini apa sih bedanya A dengan B? Warnanya sama tapi kok ada bedanya. Nah nanti kita bahas lebih lanjut. Nah apakah sekarang dengan berbagai fenomena di masa sekarang nih dok, apakah tes ini menjadi sesuatu yang juga meningkat dari segi kebutuhan di masyarakat, ataukah memang hanya untuk kasus-kasus hukum tertentu nih dok? Kelihatannya kalau melihat tren yang saya alami, karena kebetulan saya bekerja juga di rumah sakit, kelihatannya ada peningkatan dok. Oh iya. Kalau dulunya itu kan tes DNA termasuk tes yang eksklusif. Betul. Ya, boleh dibilang ya, maaf kalau saya bilang menengah ke atas. Iya. Tapi sekarang itu sudah mengarah ke tes untuk menengah ke bawah juga. Jadi untuk semua kalangan. Iya. Kalau dulu mungkin cuma artis-artis atau mungkin selebriti yang terkenal. Iya. Gitu. Sekarang mulai kelihatan kebutuhan itu bergeser ke semua lapisan masyarakat. Jadi kelihatannya merupakan suatu kebutuhan untuk membuktikan sesuatu. Nanti kita bahas lebih lanjut apa itu pembuktian yang bisa digali dari tes DNA.